Gimana bang? Udah bisa belum? Nggak bisa, Ti. Mobilnya mogok. Wah, terus ini kita pulangnya gimana? Udah gue bilang, ayo bareng gue aja lah. Ntar gue anter kok sampai rumah kalian Nggak masing-masing. apa-apa, nggak usah. Saya udah nyuruh Jaren sama temennya buat anterin mereka pulang. Kamu kalau mau pulang, pulang aja sih. Apa? Zeren? Dih, agak gila gue nih sama Tuhan lo ke astral. Lihat ujungnya pun tak sudi. Nggak usah banyak protes. Iya, sorry bang. Anjir, serem banget gila. Ya udahlah, Ti. Lagian kan lo bisa nebeng ke Renza atau ke Kian. Gak usah sama Zeren kalau nggak mau. Iya juga ya. Kok gue nggak kepikiran sih, anjir. Ntar gue nebeng sama Vian aja lah. Heyo, ada apa bang? Tumben nih baru kita. Akhirnya kalian datang juga. Sial banget dah hidup gue. Gue takut anjir. Iya. Tampaknya kayak berandalan gitu lagi. Kayak orang habis tawuran anjir. Iya, jadi siapa nih yang tadi disuruh nebeng sama kita-kita? Mumpung kita sekalian mau pulang nih. Dia sama adek gua. Pasti lihat-lihat pasti bener deh jadi orang. Ji, lindungin gue dari si cowok rambut lenek itu please. Loh, kenapa anjir? Tiba-tiba banget dah. Cepetan Ziva, gak usah banyak tanya. Apa lo lihat-lihat? Naksir lo sama gue? Anjir, Deva. Ya, Ziva, lo ngomong kayak gitu sih anjir. Parah bener dah. Apaan dah? Ti, lo sama gua, nggak ada kata penolakan. Dih, apaan lo? Gak usah so asik, kenal aja kagak. Ogah gue. Masih kepikiran kejadian tadi, Jir. Kalau bener dah gue. Guys, kalau gitu gue pulang duluan ya. Gak apa-apa kah? Takut bokap gue nyariin, Jir. Ya udah, Zi. Lo pulang aja. Kalau nungguin kita ngedrama dulu yang ada tambah kemaun, mantar pulang. Iya, thanks. Gue buru-buru nih. See you. Vi, anterin gue balik ya, please. Waduh, kalau yang minta seimut ini awak bisa apa? Ti, lo sama gue aja ya. Sama gue juga aman kok. Za, nggak apa-apa. Lo bawa Vela aja ya. Kasihan Vela nggak ada yang bawa. Kalau Vela dibawa sama si rambut landak ini, kan gak lucu kalau Vela tiba-tiba jadi rabies. Sialan, Tiara bisa aja lo. Itu mah Allah kali, Ti. Gue sih B aja ya. Udah, gini aja. Adek gua bareng Renza, karena dia yang paling gue percaya. Tiara sama Jaren. Gak ada kata penolakan. Biar Vian di sini sama gua. Bejir, ngapain bang? Gak enak nih perasaan gue. Bentar deh bang, katanya cuma Renja yang mau percaya. Oh, jadi gue gak mau percaya gitu. Wah, fine sih gue. Gak gitu maksud gua. Dasar cowok. Gitu doang ngambek. Enggak ya, gue cuma bercanda. Bercanda apa berjanda nih? Bercanda Ogep. Iya, itu bokap gue. Gue nggak mungkin salah lihat. Apa-apaan ini? Katanya lembur kerja. Kok malah kesini sama cewek lain? Gak bisa dibiarin ini. Kalian semua pulang duluan aja. Gue masih ada urusan lain. Loh, Ti, tiba-tiba banget. Lo mau kemana? Woi, Tiara. Ada yang gak beres nih. Woi, kalian duluan aja. Biar gue yang urus Tiara. Halah, sosokan peduli. Katanya benci. Lihat aja Uren. Pak, Hah? Tia? Kok kamu ada di sini? oh ini ya anak kamu yang satu-satunya itu. Ternyata nggak kayak yang kukira. Lumayan cantik juga calon anak mama. Maksud Anda apa ya? Pak, apa maksud dari semua ini? Jelasin ke Tiara dia siapa, Pak?
Dia cuma teman kantor. Udah mas, gak usah sembunyiin hubungan kita lagi. Lagian toh ini cuma anakmu. Emangnya anak kecil bisa apa? Tiara tanya sekali lagi. Sebenarnya siapa cewek itu? Jelasin ke Tiara. Oke, dia cewek baru papa. Kenapa? Mau marah? Gak apa-apa, marah aja. Tapi jangan sekali-kali kamu marah sama wanita yang ada di samping papa. Maksud papa apa? Papa selingkuh? Sama cewek ini. Pak, lain kali kalau mau selingkuh, cari cewek barunya yang bener dong. Masa papa udah dapet mama yang spek bidadari kayak gitu, malah lebih milih tante-tante yang spek ikan teri? Yes, malu-maluin tahu. Dasar bocah sialan. Tiara, jaga mulut kamu. Om cowok, gak seharusnya cowok main kasar sama cewek. Hah? Kamu gak usah ikut campur. Ini bukan urusanmu. Dan Tiara itu anak saya. Kenapa jadi kamu yang nyolot? Maaf om, tapi Zeren paling gak suka lihat cowok yang berani main kasar sama cewek. Apalagi ngeliat cowok yang berani nempeli tangannya ke Tiara. Zeren gak akan maafin itu om. Zeren mungkin emang bukan siapa-siapanya dia. Tapi Zeren paling gak bisa ngeliat orang lain itu Tiara sampai bikin nangis kayak gini. Stop, Ren. Ini urusan keluarga gue. Lo gak usah ikut campur. Sudah Tiara, ayo pulang. Gak mau, males. Tiara belum pengen pulang. Tiara. Udah, Nek. Nurut sama papa kamu. Ayo, pulang bareng mama. Dia najis. Lo bukan emak gue, sialan. Lo itu cuma Elsie yang... Udah, Ti. Ngapain kamu? Mas, anak kamu kok gitu sih? Jadi takut ketemu lagi sama dia. Bleh, coh, najis. Papa mending selingkuh sama monyet aja apa daripada sama dia. Jaga mulut kamu. Papa tidak pernah mengajarkan kamu untuk berbicara kotor seperti ini. Sudah, mending kita pulang saja. Biarkan saja anak ini keluyuran sendiri. Iya, udah sana. Pulang tinggal pulang, gak peduli gua. Lagi pula apa sih yang harus dibanggain sama selingkuhan lo itu? Dia sama monyet aja, cakepan monyet. Ya udah, bye. Semoga gak ketemu lagi ya. Males banget gue ketemu kalian berdua. Iya, apaan banget sih tuh cewek. Gue anaknya, woi. Kok jadi lu yang lebih nyolot sih? Greget banget gue. Lagi pula tuh cewek siapa sih? Berani banget dia deketin bokap lu sampai bokap lu lengket banget sama dia. Itu lonte yang gak laku. Makanya dia deketin bokap gue biar dapet duit. Kesannya kayak sampah yang gak dibuang pada tempatnya ya. Yap, Anda benar sekali. Ya udah, yuk pulang. Gue antar. Gak usah, Ren. Gak apa-apa. Lo pulang duluan aja. Tapi Ti, Kalau gitu gue pergi dulu ya. Ada urusan. woi Tiara, ini udah malam Ti. Gak baik cewek kayak lo keluyuran sendirian malam-malam gini. Berhenti dulu, bandel banget. Apa sih, Ren? Mau lo apa sih? Lepas. Udah gue bilang gue gak mau pulang. Biarin gue sendirian. Ya udah, kalau lo gak mau pulang lo mau kemana? Biar gue antar. Gak usah. Gue bisa jalan sendiri. Enggak, cewek gak boleh jalan sendirian malam-malam gini. Ya udah, gue kan juga bisa pesen ojol. Enggak, harus gue yang antar. Ya kalau gue gak mau, Harus mau, gak mau. harus mau, Gak mau. harus mau. Gak mau. Zeren, lo ngapain? Diam, Turunin. lo keras kepala, makanya gue gendong lo biar semuanya cepat kelar. Kalau nggak gini sampai lebaran monyet pun udah aja tetap di sini kita. Turunin. Gak mau. Ih, Zeren, turunin. Gue berat tahu. Oh iya, seberat apa? Orang gue gendong lo serasa lagi bawa angin. Ih, Zeren. Ren, lo orangnya emang ngeselin banget ya. Bukan Zero namanya kalau nggak ngeselin. Widih, dispart, bukan Zeren namanya kalau gak ngeselin. Oke, karena lo sekarang lagi baik hati dan lumayan cukup gak terlalu ngeselin, gue panggil lo hero ya. Selain itu, lo juga kayak pahlawan yang selalu ada di saat gue butuh. Dih, mana bisa gitu? Ya bisa lah. Oke, lo boleh manggil gue sesuka jidat lo.
Tapi jangan Hiro lah, jelek banget namanya. Dih, kok lu nggak ngehargain gue yang udah susah payah mikirin nama buat lo sih? Ya udahlah, kalau gitu Asep aja. Gimana? Enggak, anjir. Nama dari mana lagi deh itu? Kok gitu banget Sep responnya? Apa sih, Ti? Ya udahlah, panggil gue pakai nama yang pertama aja. Hiro gak apa-apa, asal jangan Asep. Gak sudi gue dipanggil Asep. Nah, gitu dong. Tapi jangan sampai lo panggil gue pakai nama itu di depan orang lain. Apalagi teman-teman gue. Ya kan gue bilang gue panggil lo Hiro pas saat sifat lo nggak ngeselin doang. Kalau lo ngeselin ya gue tetep panggil lo Eren lah. Jadi ya itu tergantung sifat lo nya. Hancur reputasi gue bangsat. Ya udahlah, terserah lo. Yang penting lo seneng. Kok helm lo dipasang ke kepala gue sih? Ren. Iyalah, masa mau gue pasang tuh helm di kaki lo? Ih, gak gitu maksud gue. Lo pakai aja helmnya. Lah, tapi kan ini helm punya lo. Gue gak apa-apa, gak usah Gak usah pakai helm. dilepas, lo aja yang pakai. Masa nanti gue pakai helm lo kagak? Ya udah deh, terserah lo. Good girl. Pakai helmnya ya, cantik. Nih orang tangannya ditaruh di mana sih? Kok gak peluk gua? Ti, Kenapa? pegangan. Ntar lo jatuh. Kalau lo jatuh gak mau tanggung jawab gua. Dih, udah kok. Ini gue pegang ke jok motor belakang. Dih, apaan banget? Enggak. Jangan ke situ pegangannya. Lah terus? Peluk gua. Hah? Ren, lo ngapain? Udah gini, biar aman. Dih, bilang aja modus. Jadi di sini siapa yang modus? Ya lo lah, tapi gue nggak munafik. Kalau gini rasanya lebih nyaman. Ya, walaupun gue benci sama lo, tapi lo tetap aja jadi orang yang sering jagain gue. Jangan benci gue terlalu dalam ya. Gue juga gak mau kalau lu cuma lihat gue sebagai musuh yang benar-benar lu benci. Hah? Maksud lo? Enggak, lupain aja. Thanks ya Hiro, udah nganterin gue balik sampai rumah. Iya cantik, sama-sama. Hiro, kalau gitu gue masuk dulu ya. Kok lu masih di situ? Kenapa belum balik? Oh, gue tahu. Jangan-jangan lu nunggu gue nyuruh lu masuk ya. Dih, ogah ya. Jangan harap lu bisa masuk rumah gue. Gak boleh seujon cantik. Siapa juga yang mau masuk rumah lo? Lah, terus lu kenapa belum balik, Landak? Gua nungguin lu bener-bener masuk rumah lu dulu, baru gua balik. Oh, ya udah, gue masuk ya. Hati-hati di jalan. Iya cantik, calon pacar gua. Dia udah, dulu yang pacar lo. Selamat datang kembali di rumah, saya. Mama. Gak aspek banget kalau anak gadis yang mama cintai ini bakal pulang sama cowok. Tiara bisa jelasin kok. Gak apa-apa, gak usah dijelasin. Mama gak marah kok. Yang tadi itu Zeren kan? Loh, kok mama tahu? Maminya Zeren itu temennya mama. Mama gak marah kok kalau kamu jalan sama dia. Justru mama malah seneng banget kalau kamu jalan sama dia. Jadi mama ngerasa kalau anak mama aman sama dia. Lah, kok gitu sih, Ma? Iya sayangku, karena mama yakin banget kalau kamu jalan sama dia, kamu bakal selalu aman, Tiara. Jadi, ya kalau bisa kalau mau kemana-mana, sama dia aja. Mama gak bakal ngelarang kok. Deh, asal mama tahu aja, Tia sama Landak itu musuhan, Ma. Musuh. Sekali lagi Tia ingetin, musuh. M-U-S-U-H, musuh. Dan sebenarnya kita berdua itu jarang banget akrab. Ya, tadi Tia sama Zeren itu akrab karena ada sedikit problem aja yang bikin Tia terpaksa bersandar sama dia. Halah, kayak bocah aja sosokan musuhan. Awas, kalau gini biasanya gedenya jodoh. Iya, deh Najong. Itu gak bakalan terjadi ya, Ma. Dasar mama-mama. Masih aja percaya omong kosong itu. Mungkin gak sekarang, Tia. Tapi nanti, lihat aja kalau udah gede. Apa yang tadi itu beneran papa? Kenapa papa nggak kayak papanya Tiara yang Tiara kenal? Kenapa papa kayak gini? Berani nampar anaknya? Gimana ya kalau mama tahu kebrengsekan papa? Mama pasti kecewa berat sama papa.
gue nggak nyangka banget. Bokap gue sendiri berani nampar anaknya cuma karena demi cewek sialan itu. Pantes aja akhir-akhir ini sikap papa beda. Ternyata karena cewek itu ya. Tiara kecewa sama papa. Kenapa papa harus hianatin mama? Kenapa keluarga gue jadi gini? Gimana kalau suatu saat nanti mama tahu dan keluarga gue jadi berantakan? Semuanya gara-gara cewek sialan itu. Tuh orang mana sih? Lama bener dah. Hai, sorry telat. Lu dari mana aja, kocak? Gue sengaja loh buru-buru pulang pakai alasan takut dimarahin bokap gue. Dari tingkah gue di situ aja sengaja ngode lu biar lu cepet-cepet. Iya sorry, gua kan udah nganterin tuh bocah pulang dulu. It's okay lah. Sebelum mulai, gue tanya sekali lagi. Apa lo bener-bener udah sepakat ngelakuin semua rencana ini? Iya, gue udah sepakat dan gue udah siap banget. Gue juga pengen ngasih pelajaran kecil sama Tiara. Dia nggak pernah ngelirik gue sekalipun, dan gue benci itu. Oke, gue harap lu gak berkhianat dari gue. Jangan kayak gue yang berkhianat dari kedua belah pihak itu. Di pihak Tiara, gue kayak cewek bego yang benar-benar temenan sama dia. Tapi gue masih ragu sama pertemanan itu. Karena gue benar-benar benci sama Tiara. Dia rebut semuanya dari gue. Sedangkan di sisi lain, gue berpihak ke Pia sama Zora cuma karena gue butuh mereka buat ngancurin Tiara. Dan sebenarnya, mereka nggak tahu sama sekali kalau gue libatin lu di rencana ini. Gue hianatin mereka semua. Jadi di sini cuma ada lu dan gue. Dan gue harap lu nggak pernah berkhianat dari gue. Karena kalau sampai lu berkhianat dari gue dan bocorin semuanya, bukan gue doang yang bakal kena. Lu juga bakal kena. Makasih Pak. Ya. Hati-hati di jalannya. Bang, kalau gitu gue juga mau balik ya. Gak apa-apa kah? Bentar Vi. Nih buat lu. Wah, duit apaan itu bang? Buat lu lah kocap. Thanks ya udah nemenin gua nungguin di mobil. Padahal gak usah loh bang. Tapi ya rezeki nggak bisa ditolak. Ya udah kalau gitu balik Gi. Ntar lu kemalaman gara-gara nungguin gua. Iya bang, thanks ya. Maya nih mampir ke kafe dulu. Loh, itu kan Ziva sama Jir. Mereka ngapain coba ngobrol berduaan di kafe kayak gini? Malah kelihatannya serius banget lagi. Apa jangan-jangan mereka lagi ngedate ya? Kalau gue ngopi, gak apa-apa kali ya. Jadi, apa yang harus gue lakuin? Lo cukup selalu ada aja buat Tiara. Berperanlah seakan-akan lo itu berpihak ke Tiara, biar dia nganggep lo pahlawan. Dengkap dia di saat semuanya bojokin dia. Gue, Pia sama Zora bakal fokus buat nyebarin tuh foto, biar dia habis sama fannya Jaren. Lo ambil kesempatan itu buat ngambil hatinya Tiara. Gue yakin 100% kalau semua rencana ini bakal berhasil. Karena yang gue tahu, Tiara benci banget sendirian. Jadi, lo berperanlah seakan-akan lo itu emang benar-benar percaya sama Tiara. Gimana? Sampai sini ngerti? Oh, iya, gue ngerti. Bagus. Lihat aja, bakal jadi saya buah apa besok. Anjir, apa-apaan cok? Apa yang sebenarnya mereka berdua rencanain? Permisi, saya lihat dari tadi Anda hanya duduk saja di sini. Apakah ada yang mau Anda pesan? Iya kak, saya pesan kopi latte 1 ukuran reguler, dibawa pulang aja ya kak. Baik, kopi latte 1 ukuran reguler dibawa pulang. Gak ada yang lain? Iya kak, gak ada, itu aja. Makasih. Baiklah, mohon ditunggu ya. Jir, pergi kemana mereka? Cepet banget hilangnya. Perasaan baru tinggal beberapa detik dah. Saat gue ngeliat lo,
Gua ngerasa kayak langit yang lama mendung itu akhirnya membuka diri, membiarkan sinar mentari menyentuh meskipun hanya sesaat. Gua nggak tahu apa yang gua rasain. Apa semua orang pernah ngerasain hal kayak gini? Mengagumi dan mencintai seseorang hingga perasaan itu cuma ngestak di satu orang, namun tidak berani untuk mengungkapkan perasaan itu. Dengan cara gua yang cuma natap lo, hati ini jatuh berkali-kali. Cinta gua nggak pernah terucap sama lo. Entah sampai kapan gua pendam perasaan ini. Tapi lu tetap milik gua meskipun lu gak pernah ngeliat gua. Gak ada satupun cowok yang benar-benar boleh jadi cowok lu selain gua. Ya elah, monyet. Males banget gue diginiin. Anjir, apaan banget, Cok? Gue dijadiin babu. Mana disuruh nyapu segala lagi. Halah, masih mending lu. Lah gua bersihin toilet anjir. Haha, udah gak usah protes. Ini udah tugas kalian di sini. Itu tadi bocah satu. Dari tadi dia mulu. Bukannya bantuin. Lah, ini juga gue bantuin kok. Bantuin lihat maksudnya. Lah, si Rian kenapa, Cok? Gak tahu. Ayo samperin. Takutnya ntar dia makan tai. Yan, lo kenapa? Kok sampai huwe-huwe gitu? Iya anjir. Kenapa dah lu? Lagi ngidam kah? Ngidam pala lu tai. Tadi gua lihat tai di toilet. Gede banget anjir. Mana kuning lagi. Masih mending kalau nggak bau. Lah ini bau banget anjing. Kayaknya tuh orang dah makan bangke tikus dah. Monyet emang malah pada ketawa. Ya lagian, Cok. Mana ada tai wangi? Semua tai tuh bau. Kecuali tai gue. Di nacong. Lagian nih si Tina kemana dah, Cok? Dia yang punya nih tempat, kita juga yang repot. Katanya sih dia lagi kerja di cafe Juleha itu. Bentar deh gue chat dulu. Katanya sih dia nggak akan lama, Jir. Gak lama apanya coba? Orang kita udah sahabat di sini dari tadi. Halo bunda-bunda, Putri Pri datang nih. Mana sambutannya? Berikanlah sambutan yang sangat istimewa untuk Pri mungil sepertiku yang cantik jelita, manis, seksi, baik, dan sangat menggemaskan ini. Apaan monyet? Gue lanang. Ih, kayaknya emang stres nih bocah. Oh, ya udah. Kalau gitu, halo papi-papi. Pasti bini kalian Jule kan? Najis. Jir lah, kompak banget. Oke lah, kayaknya gue emang serba salah banget jadi manusia. Cok, babu gue mana anjir? Perasaan tadi ada di belakang gue dah. Kok sekarang gak ada ya? Lah, sejak kapan lo punya babu? Adalah pokoknya. Woi Din, anjir lah ditinggal. Untung aja gua nggak disamperin Jule. Oh alah, ternyata dia babunya. Haha, kalau mau-mauan aja sih Val, dijadiin babu sama si bocah pelengger ini. Dih, babu siapa gua? Ya lo, kata si Tina, lo babu dia. Dih, wat-watan anjir, ogah banget. Ya ampun, gak usah ngelak ya. Buktinya udah jelas kok. Lu bawain tas gua. Dih, najis. Ogah banget sebenarnya gua harus bawain tas anomali lu. Anjir lah, anomali. Oh, 对了，待会别忘了煮炖圆那个小猪洗干干哦。Oh, how ba? Sherina, Mami mau beli sesuatu. Kamu mau nitip? Enggak lah, Mi. Shena ngantuk banget. Shena juga pengen cepet-cepet sampai rumah. Selain itu, Shena juga kangen banget sama Bang Seren dan Bang Zergan. Oh, baiklah. Setelah Twilight kembali, kita tidak perlu cemas. Halo, kakaknya cantik banget. Boleh sebeli skincare-nya nggak kakak? Hah?
Woi lah, jangan gitu anjir. Itu camer lo kalau lo mau sama Zeren. Gak usah macem-macem lo. Lah, iya kah? Iya anjir. Tante, jangan ditanggepin ya Tan. Teman saya emang rada-rada. Mampus. Meihi. Lah, Bahasa apa itu, itu, Cok? Bahasa Mandarin itu bloon. Oh, gue kira bahasa goyang. Jangan hiraukan monyet-monyet yang ada di belakang ya Tan. Oh ya, tantenya mau nyari apa nih? Saya hanya sedang haus saja, jadi mau beli minuman. Ngerti bahasa Indonesia toh? Ya udah Mami. Tante, minumannya ada di sebelah sana. Tante, aku yang cantik, baik, lucu, dan menggemaskan ini jodohin sama Zeren ya. Siapa sih yang bawa tuh anomali? Malu-malu, injir. Siapa lagi kalau bukan kunti rambut ungu itu? Coba ulangi, bilang apa lo barusan? Enggak. Gue nggak bilang apa-apa. Mampus lo Ren, matilah lo, digeprek sama telepon kematiannya. Anjir lah, kecil-kecil cabai rawit. Untung aja gue gak digeprek. Cia. Umur boleh bertambah, tapi tontonanku tetap Simolang. Anjay. Gan, Zeren mana? Sudah pulang belum dia? Zergan! Iya. Apa kek? Orang tua lagi nanya bukannya dijawab malah didiemin. Biarin aja pura-pura budak. Ntar juga beneran. Ya maaf kek. Tadi Zerkan gak denger. Itu loh, ada yang mesti Zeren kemana? Udah pulang kah dia? Lah, dari tadi aja Zeren udah pulang. Lagi turu dia di kamarnya. Oh, Anjir. Gitu doang. Emang gak jelas kata kakak satu ini. oh iya, kakek lupa bilang. Orang tuamu mau balik dulu ke sini katanya. Kayaknya kangen kalian. Loh, kok tiba-tiba banget? Kenapa gak kasih tahu Zerkan dari tadi siang? Sengaja. Kalau nggak gitu ntar kabur kamu. Ya ampun kek. Kakek kok seuzon gitu sama cucu sendiri? Allah, mana ada seujung. Emang fakta kok biasanya kamu kayak gitu. Nah, itu tuh kayaknya mereka datang. Aduh. Mampus gue. Bang Zergan! Ya sudah, ayo masuk. Ih, udah lama banget gak ketemu. Sena kan Bang Zergan. Abang kangen Sena gak? Sama. Abang juga kangen banget sama Serina. Hah? Iya kah? Bang Egan kangen Sena. Berapa persen kangennya? Berapa ya? 99% deh. Dih, apaan banget dah. Kok cuma 99% sih? Zergan, Zerane, Tasya ma. Iya, dia udah tidur kayaknya. Udah kalah mimpi tuh. Mimpi Injule. Gimana Pak, selama gak ada kita di sini? Mereka berdua nakal-nakal gak? Aduh, kalau soal itu sebenarnya papa pun capek banget ngadepin dua tuyul itu. Nakal-nakal mereka. Tapi ya gimana ya, sabar-sabarin aja. Enggak, itu hoax Mi. Mana ada Zerkan nakal? Yang nakal tuh cuma si Zeren doang. Dia sering keluar malam. Halah, dua-duanya pun sama aja. Kakekmu sama aja, suka keluar malam, nyari janda pirang. Halah, akal-akalan barat. Iya ampun, udah kalian kan udah gede. Kok malah jadi adu mulut? Malu sama Sena. Sena mau ke kamarnya Bang Zeren gangguin dia. Jangan ganggu abangmu Sherina, kasihan dia lagi istirahat. Gak apa-apa loh Mi, sekalian ngasih surprise. Kalau adanya yang lucu imut ini udah ada di sini. Kok gini tidurnya? Kayak kata kebalik anjir. Oi, Bang. Bangun. Bang. Bang Zeren. Bang Zeren ini Sena. Bang. Bang Zeren. Bangun.
Gak kangen apa sama adeknya? Jauh-jauh ke sini cuma buat lihat abangnya loh. Bang, Berisik. iya, bangun dulu. Ada Sena nih, Kak. Kak Zeren gak kangen sama Sena? Ih, gak tau ah, Sena males banget sama Kak Zeren. Bagus, jam segini baru pulang. Habis dari mana aja kamu sampai habisin duit 3 juta, ha? Kamu pikir dapetin duit segitu gampang, ha? Lihat keadaan kita saat ini, Ziva. Papa dapetin duit gak semudah kayak dulu. Harusnya kamu hemat. Jangan hambur-hamburin duit gak jelas. Kamu pakai buat apa uang itu? Kenapa gak jawab? Bisu kamu. Ziva. Udahlah. Kamu ini emang gak pernah bisa kayak kakak kamu. Lihat tuh kakak kamu. Pinter, berprestasi. Dia bisa banggain orang tuanya. Gak kayak kamu yang cuma jadi beban di sini. Hobinya habisin duit terus. Kapan sih kamu berpikir dewasa? Minimal kalau mau habisin duit ya berprestasi. Dan kamu gagal jadi anak berprestasi. Kamu cuma beban di sini. It's okay. Zipa emang gagal jadi anak yang berprestasi kayak kakak. Zipa juga udah berusaha dari dulu buat ngejar nilai. Ikut eskul. Zipa juga pengen banggain papa kayak kakak. Tapi Zipa gagal. Zipa nggak pernah dapat nilai yang sempurna kayak kakak. Zipa gagal jadi anak yang berprestasi. Maafin Zipa kalau Zipa cuma jadi beban di sini. Ngejar nilai? Sejak kapan kamu segila itu buat ngejar nilai? Dari dulu aja hobi kamu cuma jadi pembuli yang sering bully anak lain. Kamu bener-bener nyusahin papa, Ziva. Sampai sekarang aja kamu belum bisa banggain papa. Maaf, Pak. Zipa juga udah berusaha. Berusaha? Kalau kamu berusaha, kamu gak mungkin gagal. Papa tahu kamu itu selama ini gak pernah berusaha sebaik mungkin kayak kakak kamu. Pak. Papa kenapa sih selalu banding-bandingin Zipa sama Kak Naya? Ziva tetap Zipa dan kakak tetap kakak. Zipa nggak bisa jadi kayak Kak Naya. Please, stop bandingin Zipa sama Kak Naya. Ya kalau gak mau dibandingin makanya berusaha. Ngapain kakak kesini? Dek, kakak. Kenapa? Mau nendangin Ziva? Nggak perlu. Ziva tahu kakak seneng lihat Ziva terus-terusan dimarahin sama papa. Papa banding-bandingin Ziva sama Kak Naya terus. Semua usaha Ziva nggak pernah kelihatannya di mata papa. Gak kayak kakak. Kakak berhasil dapetin semuanya. Ziva juga capek. Dek, maafin papa ya. Kakak juga nggak tahu kenapa papa jadi gini. Entah kenapa, Ziva ngerasa kalau Ziva benci sama papa. Zivanya, papa emang didik kamu dengan cara keras. Tapi kamu gak boleh sampai punya rasa benci sama dia. Ingat, dia orang tua kamu. Orang tua. Orang tua mana yang gak pernah hargain semua usaha anaknya? Orang tua mana yang gak pernah ngerti sama perasaan anaknya? Dan orang tua mana yang gak pernah peduli dan gak pernah ada di saat anaknya butuh sosok dia? Dia emang sosok ayah, tapi dia gak pernah nunjukin perannya ke gue. Dan lo
lo berhasil dapetin peran ayah dari setua bangka itu. Lo seneng kan bisa dapetin perannya tanpa harus usaha kerja keras susah payah kayak gue. Dek, kakak. Berisik. Sekarang juga keluar kakak dari kamar Ziva. Gue butuh lo, tapi kenapa lo malah ngilang gitu aja? Gue cuma berharap lo balik. Sorry kalau gue egois. Lah, ada apa nih? Tumben semua para makhluk astral pada ngumpul gini. Di anjir, lihat. Kalau Tiara bakal kayak gitu. Gak punya bangga banget Gue kira anjir. Tiara itu anaknya Kalau kata gue sih baik-baik. udah malu ya. Ternyata Kalau gue jadi dia, udah deh. gak bakal Gue sekolah udah hilang dari ini. harapan sama tuh anak. Bisa-bisanya Gue anjir juga gak ngelakuin kayak nyangka gitu di anjir dia belakang bakal sekolah. kayak gitu sama Ih, Jaren. cici banget pikir tuh sama dia orang kayak cakep. gitu. Ih, najis, murahan banget, Jir. Apa-apaan ini Pagi-pagi anjir buta nyebar gini udah foto-foto dikasih kayak gini beginian. di loker gua. Apaan banget Ih, dah cowok yang merusak nyebar foto. pemandangan aja. Ih, Pagi-pagi udah kayak bikin kesel. najis banget, Jir, gue sama si Tiara. Wah, gak respect banget. Wah, Ternyata dia bakal dateng dong datang dia. hari ini. Gak ada Gua urat kira malunya bakalan sedikit ngurung pun diri deh di kayaknya. luar. Binggir orangnya datang. Ntar dapur bokapnya kita lagi yang Orang kejar. yang kelihatannya baik gitu, dalamnya busuk ya. Udah kotor banget lagi. Ew. Gue perhatiin dari tadi, kenapa semua orang ngatur ke gue ya? Pada tetap aja sini-sini lagi. Salah gue apa? Gue nggak mungkin salah lihat. Mereka semua benar-benar cuma merhatiin gue doang di sini. Seakan-akan gue punya salah sama mereka. Enggak, apa-apaan ini? Gak respect banget gua, Ti. Kecewa ada, gak nyangka juga ada. Gua kira lo itu cewek baik-baik, Ti. Ternyata orang sebaik apapun itu, kalau di belakang beda lagi ya. Bisa jadi aja kayak lo. Murahan anjir. Daripada godain Jaren, mending godain gua aja, Ti. Gratis nih. Gue nggak punya fans, sedangkan Jaren fansnya banyak. Bisa-bisa habis lu lagi. Heh, ini semua nggak kayak yang kalian lihat. Ogah banget gue jalan di belakang sekolah. Halah bullshit. Buktinya, di foto ini udah jelas-jelas loh. Lo sendiri narik-narik Zeren ke deket lo. Dasar sampah. Udah bener, gak mau ngaku lagi. Gue sebagai salah satu fansnya Jaren nggak terima banget Jaren gue digituin. Murahan ya, Ti. Jadi, sampah harus diapain, guys? Sampah yang lemparin sampah lah. Ayo. Apa maksud lo, Hei, ayo. Gimana? Keren kan ide gue? Ya, lumayan lah. Tapi ini masih kurang seru. Tenang aja. Fansnya Jaren gak bakal biarin dia pergi gitu aja. Ini baru permulaan. Keseruannya, iya masih lumayan jauh lah. It's okay. Gue tunggu keseruannya. Oh, jadi gitu cara mereka main. Oke, gue akuin mereka cukup keren buat rencanain semua ini. Cih, 真是欲真败者。
Anjir ya. Nggak banget lu anjir. Gak gitu juga cowok. Sayang, lo percaya sama foto itu. Gue, gue gak ngelakuin itu, sayang.